Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 12 lebih 30 AM, yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 25 derajat Celcius. Jadi agak dingin ya, karena tadi ada hujan. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo, 1 NT-nya sekarang 517 guys. Wah, naik ya. Yang kemarin 516, sekarang 517. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan pulang dari Hong Kong, 2 TKW asal Ponorogo positif. Padahal PCR 2 kali di Surabaya negatif. Dan kata Kepala Dinas Kesehatan mengatakan begini, itu tertular dari Hong Kong. Haha, aneh kan? Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Dinas Kesehatan langsung memberi tanggapan terkait viralnya berita di media sosial ada PMI yang 2 kali dilakukan PCR hasilnya negatif, namun sampai di Ponorogo ketika di swab lagi hasilnya positif. Waduh, gimana ini? Di RG Rahayu Kusdarini, Kepala Dinas Kesehatan menegaskan PMI yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut bukan karena tertular saat menjalani karantina maupun perjalanan ke Ponorogo, tapi kemungkinan besar memang sudah terinfeksi sejak dari Hong Kong tempatnya bekerja. Loh, gimana ya? Sebelum pulang loh udah PCR 2 kali negatif. Lah ini ngomongnya kemungkinan besar memang sudah terinfeksi sejak dari Hong Kong tempatnya bekerja. Kira-kira gimana ya teman-teman? Coba tuliskan komentar kalian ya. Ada nggak sih yang kemarin pulang dari sininya atau dari Hong Kong atau mungkin dari Taiwan negatif, pas nyampe Indonesia positif? Ada nggak teman-teman yang pengalamannya seperti itu? Hal tersebut bisa terjadi karena seorang tertular virus corona dan baru bisa diketahui melalui pemeriksaan di atas 5 hari setelah terinfeksi. Apalagi jika virus COVID-19 tersebut varian baru bisa dideteksi lebih dari 5 hari setelah terkena. Oh, seperti itu loh. Tak heran jika tata laksana atau SOP-nya cukup panjang, di mana sebelum pulang ke Indonesia di negara tujuan, PMI tersebut sudah di PCR, kemudian sesampai di bandara di PCR ulang. Jika hasilnya positif, maka akan ditata laksana sama halnya dengan pasien corona lainnya di Surabaya. Namun, jika negatif, masih menjalani karantina selama 2 hari di asrama Haji Sukolilo. Kemudian akan kembali menjalani karantina di kabupaten masing-masing selama 3 hari. Oh gitu toh. Setelah 5 hari karantina, masih di swab PCR ulang. Jika hasilnya negatif, diperbolehkan pulang ke rumah, namun tetap harus menjalani lagi isolasi selama 14 hari. Waduh, ribet juga guys ya. Yang pulang kali ini kayaknya ribet banget ya. Coba di sini mungkin ada teman-teman yang
udah pengalaman kemarin pulang ya, sampai harus PCR lagi, swab lagi, terus dikarantina lagi. Ada nggak yang seperti itu ya? Ribet banget ya. Kalau positif, maka akan menjalani isolasi baik di rumah sakit atau shelter. Tambak bayan tergantung kondisi yang bersangkutan. Untuk itu, jika 2 kali PCR negatif kemudian di PCR ketiga positif, sangat mungkin terjadi. Bahkan dalam pemeriksaan terhadap PMI yang pulang kampung, memang ada beberapa yang ditemukan positif sehingga akhirnya harus ditata laksana seperti pasien COVID pada umumnya. Dan untuk berita yang menilai PMI tersebut sengaja di COVID kan, itu adalah tidak benar ya. Berarti ya mungkin tidak tahu juga sih, karena kita pun kan ya di tes swab PCR, sedangkan PCR di khususnya di Taiwan aja ya, kita mau pulang itu yang dengar di Mbok itu kan mahal banget loh, nyampe ada yang dengar sampai 5.000, 7.000. Itu kan istilahnya kita udah lulus ya, istilahnya udah nggak terkonfirmasi, udah aman itu. Pas pulang dites lagi kok malah positif lah. Sedangkan di Indonesia itu ya maaf aja ya, sebab saya pun bukan sekali 2 kali sih dengar kasus yang di Indonesia tuh istilahnya cuman sakit sedikit katanya positif COVID-19, diperiksa sakit sedikit dikonfirmasi positif COVID-19. Ya Allah, jadi gimana ya? Sedangkan di Taiwan itu justru kalau boleh istilahnya gimana ya, biar bisa hilang gitu. Tapi kok di Indonesia kayaknya kedengarannya ini bukan saya dengarnya, emang nyata. Kemarin saya telepon kok gampang banget bikin surat istilahnya katanya positif. Aduh, gimana ini? Jadi ya mungkin gimana pun saya pun tidak ngerti ya masalah itu, karena saya sendiri belum pulang, belum tahu secara nyata, secara jelas ya. Istilahnya mungkin pas di sini kita PCR, sedangkan mau pulang sekarang kan ongkosnya mahal banget guys. Udah tiket mahal, terus harus PCR, harus ini, harus itu. Istilahnya kan kita udah bebas kan ya, pas pulang dites lagi malah positif. Ini jadi kan meski dengkel kan marah banget gitu loh. Istilahnya kita udah punya surat negatif, bayar mahal, pas pulang kok malah positif lagi. Kok kayaknya gampang banget gitu loh bikin surat positif, sedangkan nggak tahu itu gimana nya positifnya kan. Ya mungkin masih dipertanyakan kan, sebab aneh juga loh, kita swab loh di luar negeri, jadi pas ke Indonesia kok malah positif gitu. Sedangkan yang saya dengar di kampung-kampung ya, khususnya di daerah saya juga di Jawa Tengah, kemarin saya waktu nelpon kampung banyak banget yang istilahnya di rumah sakit mana itu istilahnya dites ya, cuman sakit dikit, sakit apa, ditulisnya COVID-19. Itu maksudnya apa gitu, saya pun tidak ngerti itu. Jadi gimana pun kepada teman-teman yang mungkin mengalami hal seperti itu, ya mungkin itu emang udah seperti itu ya di kita. Saya pun tidak ngerti. Yang penting ikut aja aturan yang ada, yang penting kita baik-baik saja.